Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Herdian di Hypnocare Indonesia, tempat belajar komunikasi melalui hipnosis, hipnoterapi, NLP, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hipnosis. Oke, kali ini saya akan berbagi tips tentang penggunaan kata-kata jangan, tidak, dan bukan. Apa saja aturannya penggunaan kata jangan, tidak, bukan ini? Simak videonya sampai selesai. Pastikan nonton, jangan di skip. Oke, pembahasan terkait dengan kata-kata tidak, jangan, bukan ini saya yakin Anda sudah pernah mendengarnya dan banyak orang menyatakan bahwa kata-kata tidak, jangan, bukan ini harus dihindari ya. Nah, sebenarnya tidak harus dihindari juga, bahkan ada yang perlu menggunakan kata tidak, jangan ataupun bukan. Nah, tergantung bagaimana kita mengetahui tipikal orang dulu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kata tidak, jangan ataupun bukan ini, kita perlu mengetahui dulu tipikal orang di sekitar kita ya, terutama anak-anak ya. Nah, tipikal orang di sekitar kita ada tiga. Yang pertama adalah tipikal penurut, yang kedua adalah tipikal biasa saja, ini tengah-tengah ya, dan yang ketiga adalah tipikal penentang ya. Nah, untuk tipikal yang pertama dan kedua, tipikal penurut dan biasa saja, ini memang menghindari menggunakan kata-kata jangan, tidak, bukan. Nah, lain halnya dengan tipikal yang ketiga, tipikal penentang ini justru kata-kata tidak, jangan, bukan ini perlu digunakan atau disampaikan. Oke, kita akan bahas dulu tipikal yang pertama dan kedua ya. Tipikal yang pertama adalah penurut dan yang kedua adalah biasa saja. Kita perlu menghindari kata-kata jangan, tidak, bukan atau kata-kata yang mirip dengan kata-kata tersebut ya. Karena bagi tipikal yang pertama dan kedua, tipikal penurut dan biasa saja ini, kata tidak, jangan, bukan ini ternyata tidak bisa terbaca dalam bawah sadarnya dia. Jadi kata tidak, jangan, bukan ini malah justru hilang, sehingga yang muncul adalah kata-kata setelah kata tidak, jangan, bukan. Contohnya adalah misalkan gini, saya minta Anda untuk tidak atau jangan pikirkan kelinci warna putih ya dengan telinga warna kuning misalnya. Kira-kira apa yang di pikiran Anda? Anda pasti akan berpikiran ada kelinci warna putih, telinganya kuning ya. Karena kata-kata tidak, jangan, bukan ini akan hilang, sehingga yang muncul adalah kelinci. Jangan pikirkan, maka orang itu akan jangannya hilang, akhirnya muncul pikirkan ya. Yang kedua adalah misalnya jangan lakukan ya. Maka kata jangan akan hapus sehingga orang itu akan fokus kepada lakukan ya. Kata jangan, tidak, bukan akan terhapus dalam subconscious, sehingga yang muncul adalah kata setelah kata jangan, tidak, dan bukan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan saya akan bercerita dulu. Saya pernah menangani pasien anak-anak dengan keluhan dia tidak mau sekolah karena bangunnya ini sering terlambat ya. Bahkan dalam 1 minggu terakhir ini anak ini bangunnya selalu terlambat, selalu bangun siang ya. Kemudian saya tanyakan ke ibunya, kira-kira apa sih penyebabnya anak ini bisa bangun terlambat? Apakah karena faktor tidurnya malam bergadang, atau karena kecapean, atau karena banyak tugas, atau penyebab lainnya? Ternyata anak ini tidak pernah bergadang, tidak kecapean, kemudian tidak ada tugas juga gitu. Kemudian saya tanyakan ke ibunya, sejak kapan anak ini bangun terlambat? Nah, ibunya bilang sejak 1 bulan yang lalu itu sudah mulai terlambat, cuman masih bisa terkondisi. Kemudian 2 minggu sebelum datang klinik sudah sering terlambat gitu. Akhirnya beberapa kali tidak masuk sekolah, dan 1 minggu terakhir ini anak ini sama sekali tidak masuk sekolah karena bangunnya selalu terlambat. Saya tanyakan ke ibunya, pada saat anak ini terlambat, kira-kira apa yang ibunya sampaikan gitu. Jadi pada saat awal anak ini bangun terlambat, bangun telat, ibunya mengatakan jangan terlambat. Terus setiap kali dia bangunnya terlambat, ibunya selalu mengatakan jangan terlambat. Mama tidak suka kalau kamu telat, jangan terlambat lagi. Jadi kata-kata itu selalu diucapkan berkali-kali, sehingga pada 2 minggu berikutnya anaknya sudah mulai bangunnya terlambat ya. Dan 1 minggu terakhir ini anaknya benar-benar terlambat sehingga tidak masuk sekolah ya. Jangan telat atau jangan terlambat. Ibu nggak suka kalau kamu terlambat
dan telat, dia bilang gitu. Jadi ingat ya, tadi kata-kata tidak, jangan ini akan terhapus di dalam subconscious anak itu, sehingga yang didengar dalam telinganya adalah kata-kata telat atau terlambat. Ibu suka kalau kamu terlambat. Ya, kata jangan dan tidak ini akan terhapus. Jadi kata-kata jangan terlambat, jangan telat, kata jangan, tidak, bukan itu sudah kata-kata negatif ya. Terlambat itu udah labeling, jadi udah double dalam dirinya, itu udah ada kata negatif dan labeling. Jadilah ya anak ini pasti akan jadi bangunnya lebih siang ataupun terlambat ya. Jadi saya sarankan ke ibunya, pakailah kata-kata langsung ke poinnya saja. Misalkan jangan terlambat ini kata lainnya apa? Jangan terlambat ini kata lainnya adalah bangun pagi ya. Jadi saya sarankan ibu ini untuk melakukan hypnosleep ataupun mensugesti anak sebelum tidur menggunakan kata-kata mulai besok Andi, karena namanya Andi, mulai besok Andi bangun pagi atau bangun lebih awal jam 5:30. Kemudian mandi, sholat, kemudian berangkat sekolah gitu ya. Jadi silahkan gunakan waktu yang detail ya. Karena bagi anak yang sering terlambat, kalau kita hanya bicaranya adalah besok bangun pagi, pagi itu bagi dia jam 7 masih pagi. Jadi kata jangan ini sebenarnya hal yang sangat simpel kita ucapkan, tetapi efeknya luar biasa, bisa merubah perilaku seorang atau kebiasaan seorang jika orang ini tidak mampu memahami apa yang kita sampaikan. Nah, berikut ini saya sampaikan beberapa kata-kata pengganti kata-kata jangan. Jadi gunakan kata-kata ganti jangan ini diganti dengan kata lain yang langsung ke poin, langsung ke poinnya ya, maunya apa. Kemudian kata tidak, misalkan kata tidak ini hampir mirip atau hampir sama dengan kata jangan ya. Kayak tadi misalkan jangan terlambat atau tidak boleh terlambat, maka diganti dengan kata-kata bangunnya lebih awal atau lebih pagi gitu ya. Contoh kata-kata bukan, misalkan bukan begitu, diganti dengan kata-kata begini loh. Itu jadi kata-kata jangan, tidak, bukan itu dihindari untuk tipikal orang yang pertama dan kedua ya, tipikal penurut dan biasa saja. Nah, kita sekarang bahas untuk tipikal yang ketiga, yaitu tipikal penentang atau pembangkang. Hukumnya gini, ketika dia disuruh, maka dia akan berhenti melakukan. Tapi sebaliknya ketika kita larang, biasanya anak ini akan justru melakukan. Ini hal yang tepat kita menggunakan kata-kata jangan, tidak, bukan ya. Misalkan ada anak kecil tidak mau makan, ketika disuruh makan, misalnya kita suruh ayo makan, dia nggak mau makan. Nah, yang terjadi justru jangan disuruh ya, justru dilarang. Karena hukumnya adalah ketika dia dilarang, dia akan melakukan. Maka kita larang, jangan makan. Mulai detik ini kamu jangan makan, karena makanan ini punya kakak, makanan ini enak, punya ibu, punya papa. Kamu mulai detik ini jangan makan, mama nggak mau lagi masakin kamu. Jangan makan, tidak boleh makan. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Anak itu akan makan ya. Atau ini pengalaman nih, dulu pada saat kita kecil ya, masih sering main kemana, keluar gitu, kemudian pulangnya malam-malam, terus ibu kita bilang, oke, kalau gitu jangan pulang sekalian. Kira-kira apa yang terjadi? Kita malah akan pulang ya. Jadi kata jangan, tidak, bukan ini justru malah disarankan bagi tipikal yang ketiga, yaitu tipikal penentang ya. Baik, itu saja tips dari saya tentang penggunaan kata-kata jangan, tidak, bukan. Ingat, sebelum kita menyampaikan, kenali dulu tipikal orang ya. Apakah tipikal dia itu penurut, biasa saja, ataupun penentang. Jadi kita bisa menggunakan kata jangan, tidak, bukan dengan tepat. Oke, itulah tips dari saya. Bagi yang baru datang, jangan lupa ingat untuk like, subscribe, dan komentar. Dan kalau menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke orang lain. Semoga bermanfaat juga bagi orang lain di sekitar Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.